Hi. Hello, dear students. Welcome back to English class with me, Dewi Sri Mulyani. On this occasion, we will discuss about how to make report writing. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan terkait dengan penulisan laporan sederhana. Dan diharapkan nanti kalian bisa menyusun teks interaksi transaksional tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. Okay, let's begin. For the first, the definition of the report. What is a report? A report is formal writing that is composed logically and presented chronologically based on the available data. Jadi laporan itu adalah merupakan hasil karya tulis yang disusun secara logis dan runtut berdasarkan data-data yang tersedia. The report is supported by references to make the information accurate and reliable. Jadi laporan pun harus didukung oleh referensi agar informasi yang disampaikan akurat dan terpercaya. What the purpose of the report? The social function of the report is to present information about something generally to the reader. Jadi tujuannya secara fungsi sosial untuk menghadirkan informasi tentang suatu hal secara umum kepada pembaca. Okay, what is the important to write reports? The components of the report. For the first, cover consists of the title page, preface, or foreword, table of the contents. The second is main, consists of the chapter 1, introduction, chapter 2, discussion, chapter 3, closing, and the last is appendix. It consists of bibliography and appendices. Let's discuss about this. For the first is the title page. The title page is put on the cover of the report and on inside cover page. Jadi judul halaman ini dituliskan biasanya di halaman depan dan di halaman dalam. A title has to invite reader interest in other that it makes a reader curious. Nah, si judul ini harus bisa mengundang bagi yang menarik si pembaca, dan membuat si pembaca penasaran, ingin membaca laporan tersebut. Dan biasanya kita membuatnya dalam bentuk kertasnya adalah 4, dan marginnya di sini untuk left and up menggunakan 4 cm dan button and the right kita menggunakan 3, batasnya adalah 3 cm. Apa saja yang ada di dalam title page itu? Yang pertama, the first is the report title. The second, institution logo. The third, writer identity. Dan yang keempat adalah institution name, and the last is man and years. Okay, that is the title page. Selanjutnya adalah preface. Preface is an acknowledgement dedicated to everybody who get involved of the project. Atau kita kenal dalam bahasa Indonesia, preface itu adalah that's right. Itu adalah kata pengantar. Di dalam kata pengantar, perlu diperhatikan. For the first, explanation about duty of the report making. Penjelasan tentang penugasan pembuatan laporan. And the second, explanation about implementation of report making.
Yang kedua adalah penjelasan implementasi dari pembuatan laporan. The third, information about guidance or instruction and aid obtained in the report making. Di bagian ketiga ini harus memberikan informasi atau petunjuk dalam pembuatan laporan. Dan yang keempat, thanks a turns to the other about helping to finish the report. Harus di sini ya, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam membuat laporan, serta keterbukaan si penyusun terhadap kritik dan saran dari si pembaca. Ini yang sebelah sini, ini contohnya seperti ini ya, preface. Oke, kelas, kita lanjutkan. Table of contents. Table of contents is a page put after the preface. It lists all part of report from the very beginning up the end of the report. Nah, table of the content ini atau daftar isi yang kita kenal ini disimpan setelah preface ya. Ini berisikan ya daftar isi dari semua bagian dari laporan ya. Perlu diperhatikan dalam penulisan table of the contents ya. Before chapter 1 using Roman law case number ya, menggunakan angka Romawi. Dan the Arabic number ya, itu dimulai dari bab 1 ya, dengan penulisan penambaran biasa 1, 2, 3 gitu ya, table of the contents. Next, chapter 1, introduction. The function of introduction is to bring the reader into discussion of the problem. It means by reading introduction chapter, the reader will get common impression about its presentation. In consequence, introduction ought to awaken the attention of the reader and facilitate the reader understand all the report. Dalam bab 1 ini, dalam pendahuluan, ini harus mengarahkan komponen dari laporan. Ya, mengawali komponen dari laporan. Dengan membaca bab 1 ini, si pembaca akan mendapatkan kesan umum dari pelaporan. Konsekuensinya dalam pendahuluan ini harus dapat membangkitkan atensi si pembaca dan memfasilitasi pemahaman si pembaca terhadap keseluruhan laporan. Nah, in the chapter 1 or introduction, yang perlu diperhatikan, for the first, background of the study. Describe the reason why the study title is chosen. Write in logical opinion and convince the reader to read and know further about the study. Di latar belakang, menceritakan alasan mengapa memilih judul tersebut. Disampaikan pendapat kalian secara logis dan meyakinkan si pembaca agar si pembaca mau membaca lebih jauh dari laporan kita. The second, problem statement of the study. State what problems we'll discuss in the study. Write the problems in the form of question. Nah, rumusan masalah. Sini sampaikan permasalahan apa saja yang akan dibahas dalam laporan ini. Tulis dalam ungkapan pertanyaan. The third, purpose of the study. Content what are the aims, goals in the study. In other words, what problem will be answered to the study. Nah, di tujuan dari penulisan laporan ini, sampaikan permasalahan apa saja yang akan dibahas dalam laporan. Jadi misalnya kalau tadi dalam rumusan masalahnya ada 3, berarti tujuannya juga ada 3 yang akan dibahas. Ya. Dan keempat adalah organization of the study. Inform how to the report is presented. Ya, pengorganisasian pelaporan. Oke, kelas. Let's continue. Chapter 2. Discussion.
chapter of discussion or content is a part of representing fundamental report. This part explains the root of the problem discussed. This chapter discusses the answer of all questions in problem statement which have been given in chapter 1. It is more logical and chronological when the sections are written based on the question or purpose of the study. Di bab 2 ini, pembahasan membahas semua pertanyaan yang disampaikan pada rumusan masalah yang dicantumkan di bab 1. Okay. Chapter 2 discussion. Diperhatikan. For the first, explanation of problem discussed. Menyampaikan penjelasan dari permasalahan yang dibahas. The second, analysis and interpretation. Analisa dan interpretasi. The third, illustration or example. Jadi ilustrasi atau percontohan. Dan yang keempat adalah tabel, skema, gitu. Kalau perlu kita menambahkan gambar. Alright. Let's continue. Chapter 3, closing. This is the last part of the main chapter of the study. It contains the conclusion of the problem that has been discussed and suggestion for other. Jadi di bagian 3 ini atau di bab penutup adanya kesimpulan. Nah, conclusion. It contains the conclusion from the result of the research which has been discussed. Conclusion represent the problem answer open in introduction. Jadi harus menyampaikan mewakili jawaban singkat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada rumusan masalah. Ya, juga di bab 3 ini adanya suggestion. Suggestion required to be submitted to the reader. Jadi ditujukan saran ini untuk ditujukan si pembaca, untuk institusi ataupun untuk sekolah. Alright girls, alright boys. And that's bibliography. It contains the list of references used a basic theory of sort of study or report. It can be the list of book, magazine, and also articles used as reference to analyze the data and discuss the problem. Nah, jadi apa sih kenapa kita harus menuliskan bibliografi? Bibliografi di sini atau kita kenal sebagai daftar pustaka, daftar rujukan atau daftar referensi atau literatur yang dipergunakan dalam membuat laporan. Bisa dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun dari website. Ya, perlu diperhatikan dalam penulisannya. Kalau kita misalnya mengambil dari buku, apa dulu yang harus dituliskan? Alright. Yang pertama diawali dengan nama penulis. Ya. Selanjutnya adalah tahun pembuatan. Lalu ada judul bukunya, kota, dan nama penerbit. Kalau kita mengambil dari jurnal atau majalah atau koran, yang pertama yang dituliskan diawali dengan nama si penulis. Kemudian tahun terbitan, ya, judul, nama dari jurnal, dan diikuti dengan edisi dan halaman. Kalau kita mengambilnya dari website, harus dicantumkan alamat websitenya dan dari judul artikelnya. Okay, class. In the last, appendixes. Appendixes contain material that is too detailed to include in the main report, such as long mathematical derivation or calculation, detailed technical drawing, or table of product. It can be used to clarify the report content.
The content should be summarized and referred to at the appropriate point in the body of the report. Nah, kalau di bagian ini, lampiran itu adalah data tambahan atau data pendukung. Bisa dilampirkan dengan laporan-laporan atau foto-foto kegiatan. Contoh-contoh di sini, gitu ya. Itulah semua komponen yang penting dalam pembuatan penulisan laporan. Perlu diperhatikan dalam penulisan laporan adalah language feature. Report written in a context tend to be structured, formal, objective, impersonal, complex, and contain technical language. Nah, ciri-ciri kebahasaan dalam penulisan laporan. Laporan harus secara tersusun sistematis dengan menggunakan bahasa teknis atau technical language. Apa sih yang dimaksud dengan technical language? Itu bahasa seperti begini. Kalau kalian itu kan misal nih jurusan perbankan syariah, pasti di sana nanti menggunakan istilah-istilah perbankan, gitu ya. Atau kelas multimedia, biasanya yang menggunakan istilah-istilah multimedia, edit, apalagi ya, banyak ya. Itu technical language. Avoiding certain type of language such as slang term and contraction, didn't, won't, dan yang lainnya, as well as strong expression of opinion and attitude. The use of the passive voice, itu yang terakhir ya. Jadi yang kedua tuh harus dihindari gitu ya, bahasa gaul ya. Kita menggunakan bahasanya bahasa resmi ya. Hindari penyingkatan penulisan. Dan yang terakhir adalah dalam pelaporan ini sering digunakannya adalah the use of the passive voice, kalimat pasif ya, dimana kalimat pasif ini tidak menitik beratkan pada pelaku tetapi lebih kepada aktivitas. Contohnya seperti di sini kalimatnya, this report and to investigate bla bla bla, the result suggests bla bla bla, it recommend that bla bla bla, like this ya. Itu yang disebut dengan kalimat passive voice. Oke, saya harap kalian bisa memahaminya dengan mudah ya, karena mudah sekali dalam pembuatan laporan ya. Oke, jadi apa saja yang sudah kita pelajari? What you have learned: the definition, social function, text structure, language feature of writing report. Easy, right? Alright. I hope you can understand. Ya, dan saya berharap kalian akan mudah memahaminya dalam penulisan laporan ini. Okay, class, I think enough for this session. Thank you for your attention and see you next lesson. Bye-bye.